Diketahui ada 6 pasang suami istri. Dari 6 pasangan tersebut akan dipilih 6 orang. Ingat, yang mau dipilih 6 orang dari 12 orang kan. Banyaknya cara untuk memilih 6 orang tersebut sehingga paling banyak terdapat sepasang suami istri adalah titik-titik. Oke. Yang pertama, jika ada satu yang berpasangan. Jika ada satu yang berpasangan, maka yang tidak berpasangan atau dari yang pasangan berbeda ada berapa orang? Ada 4 kan? Ngerti? Kan 2 orang itu sepasang. Karena mau dipilih 6 orang, berarti tinggal 4 orang yang harus berbeda pasangan. Artinya gini dulu, kita pastikan dulu cara memilih yang satu pasangan. Ya kan? Kalau kita memilih satu pasangan, dia pasangannya ada berapa orang di sini? Ada berapa pasang? 6. Karena kita mau memilih satu pasangan dari 6 pasangan, berarti caranya adalah 6 kombinasi 1. Paham? Ngerti? Kemudian 4 orang itu dari pasangan berbeda, ya kan? Ingat, pasangan yang belum dipilih berapa orang di sini? Ada berapa pasangan? 5. Sementara kita mau pilih 4. Bukan 4 orang, iya, 4 pasangan dari 4 pasangan berbeda kan? Berarti kita harus memilih 4 pasangan yang lainnya. 4 orang lainnya ya. 4 orang dari 4 pasangan. Oh ya. Berarti kayak mana caranya? 5 kombinasi 4. Sampai di sini paham? Nah, tetapi di sini karena dari 5 pasangan mau dipilih 4. Ngerti? Iya, maksud Bapak begini. Yang ini sepasang ini pasti dipilih. 4 orang lagi apa? Harus dari 4 pasangan yang berbeda kan? Tetapi tetap misalnya si pasangan ini yang dipilih 1 orang. Ya ngerti maksud Bapak? Enggak sepasang. Sekarang kita menentukan ini dari pasangan mana yang mau kita ambil. Ngerti? Nah, sisanya kan ada 5 pasangan. Sekarang kita mau ambil 4 orang dari 4 pasangan yang berbeda. Nah, tetapi kemudian gini, ini baru kita memilih 4-nya, 4 pasangannya, tetapi orangnya kan belum kita pilih. Benar nggak? Ya kan? Katakanlah begini, katakanlah 6 pasangan itu A, B, C, D, E, F. Dari 6 kombinasi 1 berarti kita pilih 1 orang, 1 pasangan, katakanlah A. Kemudian ini kan 2 orang nih di sini di pasangan B, C, D, E, F. Kita mau pilih 4 orang. Tidak boleh pasangannya sama. Artinya apa? 1 orang dari 1 pasangan ya kan? Kita butuh berapa pasangan? 4 pasangan kan? Dari 5, makanya 5 kombinasi 4. Katakanlah yang kita pilih adalah pasangan B, C, D dan E. Tapi kan kita belum tahu orang yang kita pilih yang mana. Betul nggak? Bisa yang perempuannya atau laki-laki? Bisa yang perempuannya atau yang laki-lakinya. Makanya setelah kita tentukan 4 kelompok yang mau kita pilih, dari 4 kelompok ini baru si B itu ada di pasangan si yang B itu ada 2 orang, bisa laki-lakinya atau perempuannya. C juga 2, D juga 2, E juga 2. Kemudian kita kalikan. 6 kombinasi 1 adalah 6, 5 kombinasi 4 adalah 5. Kemudian dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini 16 ya. 80 kali 6, 480. Bisa dipahami? Bisa ya? Yang kedua, jika tidak ada pasangan, ini sangat gampang. Kalau tidak ada pasangan, berarti kan karena ada 6 pasangan, dari masing-masing pasangan mau kita pilih 1 orang. Ya enggak? Dari kelompok pasangan yang kelompok pertama dipilih 1 orang, kelompok kedua pilih 1 orang sampai kelompok yang ke-6. Nah, kita pilih 1 dari berapa orang? 2. Makanya ini kalau kayak kita pakai kaidah pencacahan ya. Dari pasangan yang pertama ada 2 pilihan antara si laki-laki atau perempuannya, pasangan kedua juga 2, pasangan ketiga juga 2, keempat juga 2, kelima dan keenam 2. 2 pangkat 6 berapa? 64. Berarti totalnya ada berapa? Ya, kita jumlahkan. 480 ditambah 64 sama dengan 544. Gimana? Kan ini banyaknya cara memilih 6 orang tersebut sehingga paling banyak terdapat sepasang. Ya, yang pertama ini jika ada sepasang suami istri. Kasus yang kedua tidak ada yang sepasang gitu. Kan dia katanya apa? Paling banyak. Kalau paling banyak artinya apa?
boleh ada yang sepasang, boleh yang tidak. Makanya ini kasus yang kalau tidak ada yang bersepasang. Berarti kalau 2 pasang yang Enggak. kasus. Ya, kalau misalnya paling banyak terdapat 2 pasang ya. Berarti ada 3 kasus. Ya, benar. Jika paling banyak, ada juga nanti bahasa soal itu paling sedikit. Misalnya paling sedikit terdapat 1 pasang. Berarti ada yang 1 pasang, ada yang 2 pasang, ada yang 3 pasang. Segitiga ABC dengan AB lebih panjang dari AC. Garis bagi sudut BAC memotong sisi BC di titik D sesuai dengan gambar. Artinya kalau kita misalkan besar sudut EAD-nya adalah X, ya, misalkan EAD-nya adalah X. Kalau ini X, berarti ini X juga kan? Benar nggak? KAD-nya, karena dia garis bagi, iya kan? Titik E dan F berturut-turut terletak pada sisi AC dan AB sehingga DE sejajar AB seperti gambar, kemudian DF sejajar dengan AC. Lingkaran luar dari segitiga BCE ini udah kita bikin walaupun lingkarannya tidak begitu sempurna. Memotong sisi AB di titik K udah terlihat di sini. Jika luas segitiga CDE adalah 75 dan luas segitiga DEF adalah 85, maka luas segi 4 DEKF. DEKF. Nah, idenya kalau Bapak di sini ya, Bapak berpikirnya ini. Luas segi 4 DEKF. Perhatikan DEKF itu sama dengan luas DEF ditambah apa? KEF ya? KEF boleh ya? Atau FEK terserah kalian lah. Pokoknya yang ini kan? Iya juga. Nah, dan luas KEF itu sebenarnya sama dengan luas segitiga AEF dikurang AEK. Benar nggak? AEF dikurang AEK kan jadinya KEF. Oh iya. Coba bayangkan dulu. Ya. Ya kan? AEF dikurang AEK. Benar kan? Nah, artinya apa? Kalau kita bisa tentukan saja ketiga luas ini, berarti soalnya bisa terjawab. Ya kan? DEF untungnya udah ada 85. Jadi kita aman. Nah, kemudian yang nanti akan Bapak pakai adalah konsep kesebangunan. Konsep kesebangunan. Kalian masih ingat nggak? Kapan 2 buah segitiga itu dikatakan sebangun misalnya? Jika sudut-sudutnya sama ya. Misalnya kita punya ABC, kemudian kita punya DEF. Ini dikatakan sebangun ABC dengan DEF kalau kita punya 3 buah sudutnya itu sama. Misalnya ini besarnya alfa, kemudian beta, yang satunya lagi pasti sama kan, gamma. Nah, kapan dia dikatakan sebangun? Sama dan sebangun jika sudahlah sudutnya sama, ininya juga sama. Intinya kayak disalin ulang gambarnya, ya enggak? Paham? Persis sama, sudutnya sama, besar panjang garis yang di depan sudut itu juga sama. Ini namanya sama dan sebangun. Kalau dia sama dan sebangun artinya luasnya pasti sama. Nah, jadi kita mencoba menggunakan ide ini. Ide sama dan sebangun ini. Oke, bisa dilanjutkan ya? Nah, sesuai kata Bapak tadi, ini yang perhatikan yang digambar ini, petunjuk yang kedua ya. Ini kita akan gunakan ini. Garis AE sejajar dengan DF. AE sejajar dengan DF, benar atau salah? Garis AE sejajar dengan DF. Kalau AE-nya sejajar dengan DF, maka kita bisa simpulkan bahwa sudut DAF, perhatikan DAF, pasti sama dengan besar sudut apa? ADE. Ya enggak? Kan sama kayak yang ini nih, yang kuning ini. Ini dengan ini. Ya enggak? Dalam berseberangan ya? Oh iya. Ya kan? Kan garisnya sejajar. Dia kan dalam berseberangan kan? Oh iya. Ngerti? Berarti ini besarnya X. Yang mana tadi ADE ya? Mana? Kalau ini X, nah dengan cara yang sama, Bapak mau langsung simpulkan di sini ya. Dan besar sudut EAD kira-kira sama dengan apa?
ADF benar. Sama dengan Iya, ada F. karena dia kembali lagi dia di dalam dan berseberangan. Ayo. Oke? Oke. Ini sudah sama. Kemudian panjang AF. Berarti kita bisa simpulkan ini kan, panjang AF sama nggak dengan panjang FD? Sama dengan Panjang FD. Oh iya sama-sama. Karena apa? Karena segitiga AFD itu segitiga sama kaki. Iya kan? Ya. Akibatnya AF sama dengan FD. AF sama dengan FD. Lalu apa lagi yang sama? Ya, AE dengan ED sama. Nah, selain ini coba kalian perhatikan ya. Ini segitiga AED dengan AFD sama dan sebangun nggak? Iya, sisi sama apa ya? Iya, coba lihat. Sudut-sudutnya sama. Ya kan? Terus alasnya sama nggak panjangnya? Sama-sama AD. Artinya apa? Ini sama dan sebangun kan? Iya. Kalau dia sama dan sebangun, berarti kita bisa simpulkan apa? AF tidak cuma sama dengan FD, tapi juga sama dengan panjang AE, sama dengan panjang ED. Benar nggak? Iya. Nah, artinya ini bangunnya apa? Belah ketupat kan? Makanya karena gambarnya kurang sempurna aja sedikit. Oh iya. Iya kan? Iya, Pak, ya. Nah, Bukan Oke. persegi, Pak. apa? Oh, bukan. Persegi belum tentu. Kalau persegi apa syaratnya? Sudut selain sisinya sama juga sudutnya 90 derajat. Ini belum tentu sama 90 derajat. Iya. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami? Berarti kita bisa simpulkan AFDE belah ketupat. Nah, hah? Kapalot teh meja, apa kan ngerti? Oke, tadi kan Bapak udah bilang AF sama dengan FD dan AE sama dengan ED. Dah? Karena keempat-empatnya sama, pasti ini belah ketupat. Nah, sekarang coba kalian ini kan segitiga. Bentar. Nah, tadi kan Bapak bilang apa tadi? Maka akibatnya segitiga EAF pasti sama dan sebangun dengan segitiga EDF, benar nggak? Iya. Ini agak susah ya karena pakai ini. Sebentar. Nggak nampak ya. Sebentar. Nah, nih. Coba kalian lihat. EAF apa tadi? EDF sama. Sama nggak? Sama. Ya. Ya dong. Kan dia pakai sama-sama pakai ini, sama-sama alasnya itu. Pakai itu loh. Kan kalau dua buah segitiga dikatakan sebangun, selain apa? Selain itu kan ada. Kalian masih ingat nggak dalil yang itu? Sisi, sudut, sisi, sudut, sudut, sudut. Ya sisi. Ini kan sisinya sama. AE sama dengan ED. DF sama dengan AAF. Terus sudut A sama dengan sudut D. Lagian tiga-tiga sisinya sama juga. EF kan sama panjangnya. Alasnya sama-sama EF. Artinya apa? Dua-duanya pasti sama dan sebangun. Kalau sama dan sebangun berarti luas segitiga EAF udah dapat kita belum? Sama dengan EDF enggak? Iya. Nah, artinya apa? Kalau kita balik lagi ke ide awal kita, DEF udah ada besarnya? Udah. AEF udah ada besarnya sekarang? Nah, tinggal cari AEK aja lah. Nah, dapat AEK pasti bisa kita jawab soalnya. EKF belum tentu. Ini kesimpulannya apa tadi? Luas segitiga EF sama dengan luas segitiga DEF. Tadi berapa luasnya? 75 ya? 85. Oke, ngerti ya? Sekarang kita mau mencari luas segitiga AEK. Oke, sekarang kita misalkan sudut CDE sama dengan Y. Kan ingat ya, yang ada di sini kan ada segitiga DEF dan CDE. Tadi yang kita manfaatkan baru DEF. Coba kita arahkan ke CDE. Jangan-jangan sama dengan ini.
Misalkan segitiga CDE-nya sudut CDE-nya sama dengan Y. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Pak buat garis apa? Hah? Pak buat garis apa? Garis apa? DE ke Gimana? DEK udah nak. Oke, ngerti ya? Kalau CDE-nya sama dengan Y, sudut ECD-nya berapa? Ada yang tahu nggak? ulang apa tadi Pak? Kalau ECD sama dengan Y, Bapak tanya luas besar sudut ECD. CD sama Enggak lah. Oke, sekarang coba lihat ya. Oh, Kalian harus D FDB sama Nah, coba lihat ini ya. Sudut ECD apakah sama besarnya dengan sudut ACD? Sama nggak? sama. Iya. Berarti kalau sudut ACD bisa nggak Bapak bikin ini jadi 180 derajat dikurang sudut ADC. Lihat ADC dikurang sudut CAD. Benar nggak? ADC udah ada ukurannya? Udah kan? X tambah Y kan? CAD? X ya kan? Berarti ini 180 dikurang X tambah Y dikurang X. Jadinya apa? 180 dikurang 2X dikurang Y. Oke, itu dulu. Coba dipahami. Kok cuma ADC diulang CAD doang? Lah kan kita yang coba kalian pandang segitiga ACD coba. Segitiga ACD nah ya. ACD ini kan sudutnya 180 derajat kan? Ya. Kita mau cari sudut yang ini, ACD. Tentu 180 dikurangi X tambah Y dikurangi X. Ngerti? Paham ya? Nah, artinya besar sudutnya itu adalah 180 derajat dikurang 2X dikurang Y. Nah, dan kita sepakat bahwa ECBK adalah segi 4 tali busur, benar nggak? ECBK. Nah, segi 4 tali busur ya? Ini kan tali busur EC. CB juga tali busur, BK tali busur, EK tali busur. Artinya apa? Segi 4 tali busur. Oke. Sekarang Bapak bikin ECBK segi 4 tali busur. Ini memang agak ribet. ECBK adalah segi 4 tali busur. Nah, kalian tahu nggak apa yang terjadi ketika sebuah segi 4 tali busur? Maksudnya apa yang terjadi dengan sudut dari sebuah segi 4 tali busur? Kalian pernah baca nggak teorema tentang tali busur? Segi 4 tali busur. Sebenarnya di pelajaran MTS harusnya ada diajarin. Atau SMP. Nah, biar Bapak bilang ini ya. Kalau dia segi 4 tali busur, ini jumlah besar sudut dua buah ini yang berhadapan ini pasti 180. Ngerti? Berarti besar sudut ECB ditambah AEKB 180 karena ini berhadapan. Dan itu berlaku untuk semua segi 4 tali busur. Berarti KEC ditambah CBK juga 180. Bisa paham? Bisa. Ngerti? Bapak ulangi lagi ya. Berarti ECB ditambah EKB 180. Oke, kita tulis lagi. ECB ditambah ECB sama dengan ECD enggak? ECB Sama dengan ECD enggak? Besar sudutnya. Sama kan? sama-sama. Nah. Sudut ECB tambah sudut apa tadi? EKB ya? KB. EKB sama dengan 180 derajat. Ingat, ECB sama dengan sudut ECD. ECD ditambah sudut EKB sama dengan 180 derajat. Nah, sudut ECD tadi apa? 180 kurang 2X kurang 2. 180 dikurang 2X dikurang Y ditambah sudut EKB sama dengan, berarti sudut EKB-nya apa? 2X sama Y. Iya, ngerti ya? 2X tambah Y. Paham? Nah, kita balik lagi ke gambar. Apa yang kita dapat kalau EKB-nya 2X tambah Y? Aduh. EKB 2X tambah Y.
Berarti Bapak tulis di sini ya. Ini 2x ditambah Y. Bisa nggak kita? Sama dengan CDF. Apa? Sama dengan CDF besar sudutnya. Sama dengan C. Oh, CDF segitu juga ya? Iya. Ah. Oh iya Kak. Tetapi bukan CDF. Oh CDF segitiga. Oh ya, CDF bisa. Iya Kak. Tetapi bukan itu. Bapak malah mau cari sudut ini. Ingat, yang mau kita cari segitiga apa tadi? Luas segitiga apa? AEK. Arahkan ke sana maksud Bapak. Kalau kita sudah punya besar sudut EKF ini, EKF dengan EKA berpelurus nggak? Iya. Artinya apa? EKA pasti 180 dikurang EKF. Benar nggak? Karena dia berpelurus. Berarti EKA dengan EKF kan berpelurus. Berarti EKA sama dengan 180 dikurang EKF. Nah, kita salin lagi. Fokus ya. Yang membedakan kalian sama orang yang nggak lolos nanti di soal-soal kayak gini ya. Sudut EKA ditambah sudut ya. EKF sama dengan EKB ya. Sama dengan 180 derajat. Jadi sudut EKA ditambah sudut EKB, karena EKB sama dengan EKB sama dengan 180 derajat. Artinya sudut EKA sama dengan 180 derajat dikurang EKB. EKB-nya adalah kurang 2x dikurang Y. Kira-kira ini sama dengan besar sudut apa tadi? ECD nggak? Ini ECD kan 180 kurang 2x kurang Y juga. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita kan mau berusaha ini gimana caranya dia jadi sebangun. Nah, lihat lagi gambarnya. Nah, EKA yang ini sama dengan ECD. Ya, sampai sini paham? Kemudian apa lagi ya? Sudut yang belum kita ketahui yang mana lagi nih? AEK. Oh ya, sebentar. AE sama dengan DE. AE sama dengan DE nggak? Iya sama. AE sama dengan DE nggak? Iya. Sama dong. Kan tadi kita ini loh. AE sama dengan DE kan? AE sama dengan DE. Oh iya, Bapak belum bikin ini ya, sudut AEK ya. Sudut AEK kira-kira berapa? Tahu nggak kan? Ya. Oke. Ya, kita pastikan lagi ya sudut AEK-nya ya. Berarti sudut AEK sama dengan 180 derajat dikurang 2x dikurang yang ini tadi kan 180 kurang. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Ini jadi 180 kurang 2x kurang 180 tambah 2x tambah Y. AEK sama dengan Y. Nah, kalau sama dengan Y berarti sama dengan sudut ini CDE. Oh iya. Ya nggak? CDE kan Y. Nah, ini Y juga. Artinya kita punya apa? Udah dua buah sudut yang sama. AEK sama dengan CDE. Oke, AKE sama dengan ECD. Yang sisanya ini pasti sama ya kan? Karena besar sudutnya kan 180 derajat. Artinya apa? Ya, ini artinya 2x. Nah, satu lagi apa? Panjang ED sama dengan panjang AE. Artinya apa? Udah besar sudutnya sama, alasnya juga sama. Ngerti nggak? ED ini kan menghadap ke sudut C. Coba lihat. ED ini kan menghadap ke sudut C. AE menghadap sudut K nggak? Di AKE. Iya kan? Di segitiga AKE. Nah, sudut C dengan sudut K sama besar nggak? Artinya apa? Segitiganya juga sebangun. Iya, sama dan sebangun, sorry. Tapi kan cuma alas yang sama. Lah, kan sudut-sudut yang lainnya sama. Nanti cuma butuh alasnya aja untuk membuat sama. Gini loh, sudutnya udah pasti sama. Terus panjang ininya udah sama. Ya udah pasti yang lainnya pasti sama. Iya, karena sudut-sudut aja dia udah sebangun. Selain sebangun, alasnya rupanya sama pula. Berarti kan sama dan sebangun. Ngerti? Maka kita bisa simpulkan bahwa di sini segitiga apa tadi? AEK ya.
segitiga AEK sama dan sebangun dengan segitiga CDE tadi ya. Artinya besar luas AEK pasti sama dengan itu 85. CDE 75 enggak? 75 Beb. Hati-hati Beb. Oh, dia F8. Ya, ngerti ya? Nah, sekarang kita udah punya tiga-tiganya. Balik lagi ke sini, ke atas saja. Ya, berarti ini jadinya berapa? 85 ditambah 85 dikurang kurang AEK kan? Nah, berarti luas DEKF 95. Ya. 95. sama dengan 85 tambah 85 dikurang 75 sama dengan 95. Jika A lebih dari suatu bilangan asli, ingat ya, hanya bilangan asli tapi dia harus lebih dari 1. Sehingga hasil penjumlahan semua bilangan real X, ingat konteksnya kita bicara bilangan real. Ya, real atau real X yang memenuhi persamaan keluar dari X dikuadratkan dikurang 2AX ditambah A sama dengan 0 adalah 51. Artinya sebuah solusi X ini kalau kita kalikan kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 51. Maka nilai A adalah titik-titik. Di sini catatan floor X menyatakan bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari X. Oke. Sebelum kita lanjutkan, yang pertama yang harus kalian ketahui bahwa ini, kalau kita punya sebuah bilangan bulat, bukan bilangan bulat ya, bilangan real X, maka bilangan real X itu dapat dinyatakan dalam floor X ditambah fraksi X. Bapak udah sering bilang ini ya, yang mana nilai dari fraksi X itu lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 1. Artinya ini yang bagian berkomanya ini. Nah, balik lagi ke sini, di soal kita disebutkan bahwa kita punya floor X dikuadratkan dikurang 2AX ditambah A sama dengan 0. Nah, floor X sendiri adalah apa? X dikurang fraksi X, benar nggak? Iya. Berarti ini kita bisa ganti dengan X dikurang fraksi X dikuadratkan dikurang 2AX ditambah A sama dengan 0. Kemudian kita cari dihitung aja ya, X kuadrat dikurang 2 kali fraksi X dikali X ditambah fraksi X dikuadratkan dikurang 2AX ditambah A sama dengan 0. Ini hitungannya aja ya. Kemudian kita punya X kuadrat dikurang 2 dikali A ditambah fraksi X dikali X ditambah A ditambah fraksi X dikuadratkan sama dengan 0. Oke, sampai di bagian sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ini cuma hitungannya aja. Nah, katanya gini, oke, siap. Katanya apa? Ini X-nya harus elemen bilangan real. Kalau harus bilangan real artinya apa? Kalau kita punya persamaan kuadrat, kita punya AX kuadrat plus BX plus C misalnya sama dengan 0. Kalau punya akar-akar X1, X2, X1, X2 nya elemen bilangan real, maka berlaku diskriminannya pasti lebih dari 0. Ya kan? Diskriminan itu sama dengan apa? B kuadrat dikurang apa? 4AC. Nah, di sini posisi A-nya berapa nih? Posisi A-nya 1, ya enggak? B-nya yang mana? B-nya min 2 dikali A ditambah fraksi X. Posisi C-nya siapa? A plus fraksi X Oke. Kita cari diskriminannya ya. Berarti diskriminannya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Berarti min 2 dikali A ditambah fraksi X dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 dikali A ditambah fraksi X kuadrat. Ngerti? Kita cari lanjut. Maka diskriminan akan sama dengan bentuk min 2 dikuadratkan jadi berapa? 4. Ini A ditambah fraksi X kalau kalian kuadratkan A kuadrat ditambah fraksi X ditambah 2A kali fraksi X ya. Kemudian dikurang 4 dikali A ditambah fraksi X kuadrat. Oke, ngerti ya sampai di sini ya? Kita harus pastikan dulu ini lebih dari 0. Karena kalau dia tidak lebih dari 0 berarti bukan bilangan real, ya kan? Nah, kemudian kita kalikan ke dalam dapat 4A kuadrat ditambah 4 kali fraksi X kuadrat
Kemudian ditambah 8A kali fraksi X kurang 4A kurang Fraksi X kuadrat. Nah, perhatikan ini ada 4 kali fraksi X kuadrat yang positif dan negatif, itu habis. Nah, sisanya tinggal ini. Bapak akan faktorkan 4A kuadrat dikurang 4A, Bapak mau ubah menjadi 4A dikali A kurang 1. Benar? Kemudian ditambah 8 kali A kali fraksi X. Nah, pertanyaannya apakah ini lebih dari 0? Ingat lagi, A tadi nilainya apa? A itu bilangan asli yang lebih dari 1. Kalau dia lebih dari 1, A kurang 1-nya positif nggak? Iya. Ini pasti positif. 4A pasti positif? Iya. Positif kali positif? Lebih dari 0. Ya kan? Ini X-nya itu mungkin bisa jadi 0 ya, fraksi X-nya. Ya nggak? Iya. Tetapi A dan 8 ini kan positif. Jadi ini anggaplah lebih dari sama dengan 0. Coba kalian bayangkan sebuah bilangan yang lebih dari 0 ditambahkan dengan sebuah bilangan lain yang paling kecil nilainya 0. Pasti lebih dari 0 kan? Ya kan? Katakanlah ini 3 tambah 0 pun pasti 3 kan? Ngerti ya? Artinya diskriminannya lebih dari 0 di sini. Kalau diskriminan lebih dari 0 artinya X-nya pasti elemen bilangan real. Paham? Kita balik ke atas. Katanya apa tadi? Iya, kita harus buktikan dulu. Hasil penjumlahan semua bilangan real X yang memenuhi adalah 51. Jadi kan kita punya persamaannya ini tadi. X kuadrat dikurang 2 dikali A plus fraksi X kali X ditambah A ditambah fraksi X dikuadratkan, ini sama dengan 0. Punya akar bilangan real X1 dan X2. Katanya hasil penjumlahannya itu adalah 51. Artinya X1 tambah X2 sama dengan 51. Kalian masih ingat nggak rumusnya kalau X1 tambah X2? Kalau AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Min B per A kan? Ya kan? Min B per A. Nah, kita berarti min B per A itu sama dengan min dari min 2 ini A tambah fraksi X berarti per A. A nya 1 ya? Sama dengan 51. Min dengan min jadi plus dikalikan ke dalam, berarti ini kita punya apa? 2A 2 kali fraksi X sama dengan 51. Atau 2 kali fraksi X adalah 51 dikurang 2A. Oke? Fraksi X nya sama dengan apa? 51 dikurang 2A per 2. Oke, sampai di sini ada masalah? Tidak ada ya? Nah, sekarang kita balik lagi ke fraksi X. Lihat di definisi di awal tadi, fraksi X nya kata Bapak apa? Berada di antara 0, lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari 1. Fraksi X itu nilainya lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari 1. Fraksi X nya kita ganti dengan 51 dikurang 2A per 2, kurang dari sama dengan 0, kurang dari 1. Berarti kalikan semua ruas dengan 2, karena dikali bilangan positif berarti tanda tidak berubah. 0 kurang dari sama dengan 51 dikurang 2A kurang dari 2 dong. Ngerti? Kalau kita kalikan dengan negatif 1, tandanya berubah kan? 0 lebih dari sama dengan min 51 tambah 2A lebih dari min 2, ya kan? Atau kita bisa tulis gini, min 2 kurang dari min 51 ditambah 2A kurang dari atau sama dengan 0. Paham? Ingat, kita mau cari nilai A. Berarti min 51 nya kita hilangkan dengan cara menambahkan dengan 51 kepada kedua ruas. Kalau kita tambahkan dengan 51, min 2 ditambah 51 adalah 49. Yang di tengah jadi tinggal 2A kurang dari sama dengan 51. Kemudian apa? Kita bagi 2, ya kan? Kalau kita bagi 2 ini jadinya berapa? 49 per 2 kurang dari A kurang dari sama dengan 51 per 2. 49 per 2 itu berapa? 24,5 ya? Kurang dari A kurang dari atau sama dengan, nah A itu apa tadi? Bilangan asli. Ada nggak bilangan asli yang lebih dari 24,5 tapi kurang dari atau sama dengan 25,5? Cuma satu itu aja kan? Nah, maka nilai A sama dengan itu dia. Ya, kalau Bapak punya mutlak
mutlak P misalnya, kurang dari atau sama dengan 2, berarti P-nya gimana? 2. Bisa 2. Oke lah, kalau bilangan bulat ya. Berarti P-nya bisa 2, 1, 0 bisa, min 1, min 2 bisa. Atau kalau kita Bapak bikin kayak gini bisa juga kan? P lebih dari sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 2. Bisa. Ya kan? Dari min 2 sampai 2. Tapi kalau misalnya mutlak P-nya lebih dari atau sama dengan 2, berarti P-nya bisa jadi 2, 3 dan seterusnya. Atau min 2, min 3 dan seterusnya. Kalau kita bikin ini adalah P-nya lebih dari atau sama dengan 2 atau P kurang dari atau sama dengan min 2. Benar nggak? Nah, jadi beda kasus ya. Lihat tandanya tadi. Kalau kurang dari sama dengan gini dia jadinya. Kalau kurang dari sama dengan ya, kayak gini. Kalau lebih dari sama dengan ini, pakai atau ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Diketahui bilangan real A, B dan C yang memenuhi kesamaan mutlak dari AX kuadrat plus BX plus C kurang dari atau sama dengan 1 untuk setiap X elemen real. Dengan X-nya itu berada di antara sampai 1. Jadi X-nya itu paling rendah nilainya 0, paling tinggi nilainya 1. Oke, sampai di sini. Nah, yang ditanya adalah nilai maksimal dari ini rupanya. Nilai maksimal yang mungkin dari 21A ditambah 20B ditambah 19C adalah titik-titik. Nah, sebelum kita lanjutkan, oke, Bapak mau intinya gini. Kalau kita punya ini, kalau kita punya mutlak AX kuadrat plus BX plus C kurang dari atau sama dengan 1, kan mirip dengan yang kasus ini. Ya enggak? P-nya berada di antara min 2 dengan 2. Berarti ini AX kuadrat plus BX plus C-nya akan lebih atau sama dengan min 1 kurang dari atau sama dengan 1. Benar nggak? Oke, ingat nilai X cuma bisa lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 1. Bisa dimengerti sampai di sini? Nah, kita coba kalau X-nya sama dengan 0. Jadi kita coba ini aja. Pertama kita prediksi dulu. Kenapa dibatasi sama 0 dengan 1? Kita lihat efeknya. Gimana kalau kita masukkan 0? Gimana kalau kita masukkan 1? Kalau kita masukkan 0 kira-kira jadi apa deh? Berarti min 1 min 1 kurang dari atau sama dengan C, benar nggak? Karena yang lainnya 0, kurang dari sama dengan 1. Oh, berarti kita punya nilai C itu pasti antara min 1 sampai 1. Oke. Ngerti? Atau Bapak bisa juga bikin kayak gini. Kalau kita kalikan dengan min 1, kalau kita kalikan dengan min 1 ini jadinya apa? 1 lebih dari sama dengan C, min C lebih dari atau sama dengan min 1, benar nggak? Kalau semuanya dikalikan min 1, ya kan? Kan tanda berubah kalau dikalikan dengan negatif. Atau dengan kata lain min 1 kurang dari atau sama dengan C kurang dari sama dengan 1. Ini ya min C. Nah, 2 ini kita simpan dulu. Mana tahu nanti berguna. Paham? Itu kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0. Kalau kita masukkan X sama dengan 1 gimana? Kalau kita masukkan X sama dengan 1 jadinya apa? A tambah B tambah C. Oke, A tambah B tambah C kurang dari atau sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah mencari nilai dari 21A ditambah 20B tambah 19C. Kalau secara logika ya ini tinggal dikalikan 21 aja. Ini kalau kita kalikan 21 apa jadi? 21A tambah 21B Tambah 21C. tambah 21C. Kan kita bisa kurangi dengan ini kan? Dengan C. Tapi kan si B-nya gimana cara kita menguranginya? Ngerti nggak? Ini kan ada ABC. Kalau kita mau kurang, ini kan ada min C nih. Kalau kita kurangi dengan C, yang hilang itu kan cuma si C-nya. Sementara B-nya nggak akan berkurang. Berarti ada sesuatu lagi yang kurang di sini. Permisalan X-nya. Tadi udah 0, udah 1. Kira-kira berapa lagi? Mau dicoba? 0 udah, 1 udah. Berapa lagi? Setengah ya? Oke, apa bilang setengah? Kita coba. Gimana kalau setengah? Setengah itu kan berada di antara 0 dengan 1. Kalau kita masukkan setengah berarti kita punya min 1 kurang dari sama dengan, ini setengah dikuadratkan jadi berapa? Seperempat. Berarti seperempat A ya.
seperempat A ditambah setengah B ditambah C kurang dari sama dengan 1. Kita kalikan dengan 4 coba. Min 4 kurang dari atau sama dengan A tambah 2B. Nah, lihat ini. Tambah 4C kurang dari atau sama dengan 4 ya, sorry. Kita maunya ada 21A. Gimana caranya kira-kira? Nah, sebelum Bapak lanjutkan, ini kalau dikalikan dengan min 1 kalian udah tahu ya, pasti jadinya kayak gini nanti. Min 4 kurang dari A kurang 2B kurang 4C kurang dari sama dengan 4. Sama kayak yang ini tadi. Punya ini 1, terus punya antara 2 ini, yang ini, terus kita punya yang satu lagi nih. Nah, kalau Bapak idenya adalah jika ini adalah persamaan pertama, Bapak akan kalikan persamaan pertama itu dengan 22. Karena nanti akan jadi kan gini nih, min 1 kurang dari A tambah B tambah C kurang dari sama dengan 1. Kalau kita kalikan dengan 22 jadinya apa? Min 22 kurang dari sama dengan 22A tambah 22B. Gak apa-apa, kan ada C yang bisa ditambahkan. Ngerti? Kurang dari sama dengan 22. Kalau kita jumlahkan, katakanlah ini persamaan kedua, kita jumlahkan dengan persamaan kedua. Persamaan keduanya apa? Min A min 2B min 4C kurang dari sama dengan 4 lebih dari atau sama dengan min 4. Kita jumlahkan kedua ini, apa jadinya? Min 26 kurang dari atau sama dengan 22 ditambah min 1 21A tambah 18C kurang dari sama dengan 26. Ngerti? Kita maunya 19C, iya benar. Makanya itu gunanya si C tadi. C nya apa? Berada di antara min 1 dengan 1, yang ini loh. Ngerti? Kita masukkan ke sini. Karena C nya berada di antara min 1 dengan 1. Ya kalau min C kan berkurang lagi nilai C nya. Nah, makanya tadi Bapak bilang antara duanya pasti ada yang dipakai. Min 26 ditambah min 1 min 27. Enggak boleh. Yang ditanya apa? Nilai apa? Nilai maksimum. Nah, berarti maksimalnya berapa? Nah, itu dia jawabannya. Maka nilai maksimalnya sama dengan 27. Oke. Langkah pertama tentu harus kita kalikan. Berarti kita punya x kuadrat ditambah, karena dia nggak akan langsung terang-terangan nih pasti. Ditambah 2x ditambah ny tambah y sama dengan n kuadrat tambah 252. Nah, feeling Bapak berdasarkan beberapa soal yang Bapak pernah kerjakan, usahakan angkanya itu tetap di sebelah kanan aja. Kita pindahkan yang lainnya ke ruas sebelah kiri. Bisa dipahami ya? Sehingga nanti akan punya x kuadrat ditambah xy ditambah 2x ditambah ny sama dengan 252. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, biasanya karena yang ditanya apa nilainya terbesar ya, kita usahakan memfaktorkan si y-nya itu. Yang ada y yang mana aja? Yang ini sama ini. Kalau kita keluar faktorkan y-nya berarti y kali x tambah n tambah 1, ya kan? Sisanya apa? X kuadrat sama dengan 252. Nah, sekarang gimana caranya kita mengubah ini juga menjadi x tambah n tambah 1. Nah, perhatikan, x kuadrat dikurang n kuadrat ini bisa diubah menjadi apa? X kuadrat dikurang n kuadrat itu bisa diubah jadi x tambah n tambah 2. Ngerti? Sama dengan 252 ya? Ngerti? Ingat ya, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A kurang B kali A tambah B.
X kuadrat dikurang N kuadrat itu sama dengan X tambah N dikali X kurang N. Oh iya. Ngerti? Nah, sementara kita mau memunculkan X tambah N tambah satunya. Artinya di sini kita harus tambahkan lagi X tambah N tambah 1, ngerti? Dikali dengan X dikurang N, kemudian Bapak akan bikin dikurang X kurang N. Dari mana ada tambah satu? Oke, mungkin dengan cara begini kalian kurang paham. Kalau cara yang ini Bapak yakin kalian paham ya? Ah iya. Ah iya. Nah iya. Ini pasti paham ya? 1 kurang 1 ya habis. Nah ini jadi X tambah N tambah 1 tambah X tambah N tambah 1 dikali X kurang N dikurang 1 dikali X kurang N, ngerti? Nah kalau kayak gini, ini yang Bapak bilang tadi loh. Ngerti? Berarti ini Y dikali X tambah N tambah 1 ditambah X tambah N tambah 1 dikali X kurang N. Nah perhatikan ini min X kan? Min X ditambah X berapa? X, ya kan? Min X ditambah 2X, sorry, ya kan? Terus min 1 dikali min N jadi apa? Tambah N. Kita butuh tambah 1 lagi kan? Ya kan? Kalau tambah 1 kurang 1 sama dengan 256. Ngerti? Artinya Y dikali X tambah N tambah 1 ditambah X tambah N tambah 1 dikali X kurang N ditambah X tambah N tambah 1 yang ini. Min satunya Bapak pindahkan ke kanan. Jadinya berapa? 253. Nah sekarang coba lihat, kita udah punya X tambah N tambah 1 semuanya nih. Kan Bapak udah bilang tadi, arahnya pasti ke pemfaktoran. Berarti ini bisa diubah jadi X tambah N tambah 1 dikali Y yang ini ditambah X kurang N ini ditambah 1, ngerti? Sama dengan 253 nas. Hah? Ya, artinya kan ini udah difaktorkan kan? Hasil perkaliannya itu adalah 253. 253 itu apa? 11 dikali 23. Artinya dia punya 42 faktor positif. Ya enggak? Ada 1, 11, 23 dan 253. Ingat tadi kan udah dibilang X, Y dan N elemen bilangan asli, benar nggak? Iya. Nih, artinya ini pasti positif. Nah kalau kemarin kan masih ada kemungkinannya ke N kurang 7-nya bisa jadi min 1. Masih ingat nggak? Bapak bilang kayak gitu. Nah kalau sekarang udah nggak ada lagi kemungkinannya. Pasti kemungkinannya bilangan asli. Oke? Karena X-nya bilangan asli, berarti kan Bapak bisa bikin gini ya. X-nya pasti lebih dari sama dengan 1, benar nggak? Iya. Sepertinya ini bakalan berguna. Oke, sekarang kita bikin kayak gini. Kasus pertama. Sudah mulai mengantuk. Harus kuat. Nanti di pelatihan ini lebih lama lagi. 1 Y tambah X dikurang N ditambah 1 sama dengan 253. Bisa nggak kayak gini? 1 kali 253 kan? Tetapi Bapak bilang kasus ini nggak ada solusi. Kenapa? Karena itu kosa. Iya, benar. X dan N itu bilangan asli. Minimal 3 nilai ini. X bilangan asli, N bilangan asli. Tambah 1. Masa ya jumlahnya sama dengan 1? Iya. Ya kan? Bilangan asli kan minimal 1. Iya. Ngerti? Berarti ini nggak mungkin kasus 1. Nah, mungkin enak kita nih. Kasusnya cuma 4 nanti nih. Kasus 2. Jika X tambah N tambah 1 sama dengan 11, Y tambah X kurang N tambah 1 sama dengan 13. Ini bisa apa sih? Apa? 23 ya? 23 ya? Sorry. Nah artinya ini bisa kita eliminasi kayaknya. Kita tulis dulu X tambah N sama dengan 10, benar? Iya. Satu lagi apa? X kurang N tambah Y sama dengan 22. Benar?
Ya kan? Iya. Terus langkah berikutnya apa? Kita kurangi aja. Kalau kita kurangi apa jadi? 2N. Berarti 2N kurang Y sama dengan negatif 12. Atau 2N ditambah 12 sama dengan Y. Benar nggak? Iya. Dengan kata lain, N-nya sama dengan 2N, harusnya gini tadi. 2N sama dengan Y kurang 12, oke? N sama dengan apa? Kurang 12. Oke. X tambah N kan sama dengan 10 nih. Iya. X tambah N sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 kurang N. Berarti 10 dikurang Y kurang 12 per 2. Oh Paham? iya. Karena N-nya kan ini tadi. Iya. X tambah N sama dengan 10 kan dapatnya dari sini. Iya. X 10 kurang N, nilai N apa? Y kurang 12 per 2, paham? Nah kalau kita kurangi nanti akan diperoleh jadi 20 dikurang Y ditambah 12 per 2. Atau dengan kata lain 20 tambah 12 berapa? 32 dikurang Y per 2. Ini nilai X. Katanya tadi apa? X itu nilainya X lebih dari sama dengan X nya adalah 32 dikurang Y per 2 lebih dari sama dengan 1. Kita kalikan dengan 2 jadinya apa? 32 dikurang Y 2 min Y lebih dari sama dengan min 30, benar? Kalau kita kalikan dengan negatif 1 berarti Y kurang dari sama dengan 30. Nah ingat, yang ditanya di soal ini apa tadi? Nilai maksimal. Maksimal dari Y. Jadi untuk kasus 2 maksimal dari Y nya adalah 3. Kita lanjut kasus 3. Caranya sama. Ingat ya, ini udah babak yang lanjutannya, artinya ya mungkin ya sesulit ini mungkin. X tambah N tambah satunya berapa? 13. Kemudian Y tambah X dikurang N ditambah 1. 13 ini 23 ya? Sama dengan 11. Caranya persis kayak copy paste. Berarti X tambah N nya 22. X kurang N ditambah Y 10. Kurangi lagi 2N dikurang Y 12. 2N sama dengan Y tambah 12. N sama dengan Y tambah 12 per 2. X tambah N sama dengan 22. Berarti X sama dengan 22 dikurang N. N nya adalah Y tambah 12 per 2. Cari lagi. Dapat X sama dengan 44 ya? 44 dikurang Y dikurang 12 per 2. Atau X sama dengan 32 ya? Kurang Y per 2. Ingat tadi X lebih dari sama dengan 1. 32 kurang Y per 2 lebih dari sama dengan 1. 32 dikurang Y lebih dari sama dengan 2. Min Y lebih dari sama dengan 30. Benar nggak sih hitungannya? 44 dikurangi ya? Iya ya. Berarti berapa nih? 30 ya? Nanti dikoreksi ya kalau ada kesalahan hitung ya. Tapi kayaknya masih benar sih kayaknya. Sebentar Pak cek dulu ya. Ini dikurangi 12 benar ya? Ya tambah 12 per 2 benar. X tambah N nya 22. 22 kurang ini 44 dikurang 22 berapa? 32 ya? Oke, masih benar kayaknya. Oke. Kasus 3. Kunci apa? Kunci jawabannya nanti bisa kita cross check. Apakah yang kita cari benar atau salah? X tambah N tambah 1 sama dengan kasus terakhir Bapak 253 ya? Y tambah X kurang N tambah 1 sama dengan 1. Saya ingat Bapak 250-an sih jawabannya. Kembali lagi, X tambah N 252. X kurang N tambah Y 0 kurangi 2N kurang Y sama dengan 252. Langsung aja ya, N nya sama dengan Y ditambah 252
Berarti X sama dengan 252 dikurang N ya? Ngerti? Cari dapat X sama dengan 252 dikurang Y per 2. Ceritanya kayak gini. X lebih dari sama dengan 1, 252 dikurang Y per 2, lebih dari atau sama dengan 1, 252 dikurang Y, lebih dari sama dengan 2, min Y, lebih dari atau sama dengan 250 ya, min 250 ya. Berarti Y nya kurang dari atau sama dengan 250. Karena pertanyaannya adalah nilai maksimum dari Y, ya, maksimum dari Y sama dengan 250. Nah gitulah kira-kira. Nggak mau dihapus. 250, nah gitu.